Siapa yang menjamin 575 anggota DPR beserta menteri yang sekarang ini aman? Gak ada yang jamin. Semuanya nggak aman. Semuanya bisa terjerat hukum. Karena semuanya nggak ada yang benar. Jadi guys, saat saya dipanggil untuk klarifikasi oleh Polda Metro Jaya atas laporannya Ahmad Dhani ya, ternyata dari 3 video yang saya upload itu cuma 1 yang dilaporkan, yaitu yang ini nih. Banyak yang mengirimkan video ke saya mengenai ini nih. Bagaimana menurut kalian? Kasian atau gimana? Tetep pasti kasian dong. Nah, nanti kalian harus simak ya. Apa isi dari video tersebut? Saya bingung deh. Saya sudah menilik dari semua sudut pembicaraan di dalam video tersebut. Bahasanya sangat-sangat sederhana dan mudah dipahami. Oke, itu pertama. Dan yang kedua, memunculkan, menempel fotonya Safea dan Wulan di situ, itu adalah foto yang sudah beredar dan dipublish oleh media-media. Maka saya cuplik dan saya taruh di sana. Dan yang ketiga adalah, jika kita melakukan edukasi, memberikan info kepada masyarakat, harus jelas, harus gamblang apa yang akan disampaikan. Maka saya sampaikan tuh foto itu, karena di situ ada tulisan, ibuku bukan pelakor, katanya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita sampaikan ke publik. Kalau tidak disampaikan dan tidak ditunjukkan, publik akan menerka-nerka, nanti malah memblunder. Lebih baik kita untuk memperjelas sesuatu itu harus ditempel di sana. Karena Safea bukan anak yang sedang dalam kasus hukum, maka hal tersebut bisa ditempel di sana ya. Oke, paham ya? Kalau orang yang di-blur, yang mukanya ditutupi, itu adalah anak yang sedang dalam kasus hukum, guys. Oke, itu yang sudah saya pelajari. Dan kalau ini hal tersebut menjadi permasalahan, coba tanyakan lagi kepada kuasa hukum ya, atau pengacara yang mengerti tentang hukum. Dan hal ini adalah tidak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani, gitu loh. Jadi gini guys, pada saat kemarin saya ngobrol, penyidiknya juga senyum-senyum, karena di situ juga tidak ada tuh yang namanya hubungan dengan pidana dan sebagainya, senyum-senyum. Karena saya paham apa yang disampaikan oleh penyidik itu, dia hanya menjalankan tugas gitu yang dilaporkan oleh kita nih sebagai rakyat gitu. Mudah-mudahan polisi juga bersifat profesional, karena hal ini kalau sampai naik nih, kasus ini berarti ada abuse of power, berarti dia ada sogokan atau ada suapan atau ada apapun lah gitu yang berusaha untuk mengintimidasi polisi dengan kekuatan dia sebagai anggota dewan, seperti itu. Gak ada, coba kamu ahli bahasa, panggil sana ahli bahasa. Gak ada, coba kalian sebagai masyarakat ya, tolong bantu saya untuk mengkaji ini supaya kita semua pinter guys, jangan sampai dibodohi oleh orang-orang yang sok berkuasa seperti dia. Oke guys, jadi be smart, jangan sampai hal ini terjadi kepada kalian ya. Saya bersyukur ini terjadi kepada saya, jadi saya bisa lawan dia. Kalau sampai sama kalian dia mengintimidasi seperti ini, wah bahaya ini, dia memberantas kalian. Hati-hati ya guys. Saya sih berusaha untuk positive thinking aja, dan ini kita serahkan kepada proses hukum, dan saya akan ikutin semua proses hukumnya. Saya tidak akan tinggal diam, saya akan terus memperjuangkan dalam hal kesehatan mental. Saya tidak akan berhenti, apalagi berhubungan dengan kamu. Salam. Banyak yang mengirimkan video ke saya mengenai ini nih. Kinerja dipertanyakan, Mulan Jameela didesak mundur dari DPR. Otakmu iri, itu terbukti dari caramu nyuruhku mundur. Hei, kamu iri sama Mulan Jameela. Mulan Jameela itu berprestasi menjadi penyanyi dengan bayaran tertinggi waktu itu, terkenal waktu itu. Ayo kau. Dan pendidikan Ibu Mulan Jameela, anggota DPR dari fraksi Gerindra ini, bukan main-main. Dia lulusan sarjana sastra Inggris. Ini. Sastra Inggris, bos. Jadi nggak usah kalian itu mendesak-desak Ibu Mulan Jameela mundur. Pendidikannya jelas. Nggak kayak kalian, cuman kamu tuh iri, itu terbukti ya kan. Terus gini loh, ya. Kalau memang Ibu Mulan Jameela jadi DPR, itu bukan salah Ibu Jameela. Itu yang salah yang milih, yang mau nerima amplopnya.
Jadi rakyat Indonesia jangan pernah protes terhadap siapapun yang menduduki kursi dewan di Senayan saat ini, karena kalian yang milih, ya. Kalian memilih dari banyak faktor. Yang paling banyak itu faktornya duit, ya kan? Kalian kalau memang pengen punya anggota dewan yang berkualitas dan berintegritas, kalian memilih dari hati. Lihat rekam jejaknya, lihat kredibilitasnya, kecerdasannya, kepintarannya, ya, ijazahnya, sekolahnya. Bukan lihat duitnya, amplopnya. Ya, jadi sekarang jangan protes. Kalau mau protes nanti 2029, milih dewan karena hati, ya, bukan karena upeti, ya. Mengusulkan kepada pimpinan Bang Dasko bahwa harus ada undang-undang anti-flexing seperti di China, dan Bang Dasko setuju. Mudah-mudahan Komisi 1 nanti akan menggulirkan undang-undang anti-flexing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Untuk kesehatan mental dan apapun yang kulakukan ini untuk kemaslahatan orang banyak, terutama rakyat-rakyat yang terintimidasi oleh kebijakan-kebijakan yang tidak seimbang. Seperti itu. Setuju nggak guys? Iyalah, kita dipajak-pajakin. Terus, dianya enak-enakan. Capek deh. Janganlah kayak begitu. Ya nggak sih guys? Jadi, mulai sekarang kita kritisi saja. Apapun yang akan terjadi. Yang penting Indonesia maju. Bener nggak? Out. Tet, 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 tet. Nih guys, makan malam. Pulang. Pokoknya apapun itu. Pokoknya terima kasih ya abangku selalu mengingatkan aku lah. Pokoknya I love you so much. Abang siapa coba namanya? Ayo. Wah, terkenal. Kalau saya sebutkan itu, kalian pasti bilang gini, wah pantesan. Oke guys, salam sehat dari saya. Tetap semangat, tetap perjuangkan hak-hak kita sebagai rakyat. Dan jangan sampai mau diintimidasi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Salam, Lita Gading. Ya, ini kan di Konoha ini lagi heboh. Kalau gue live ditanya si Lita Gading sama si Ahmad Dhani ya. Nah, dari kemarin itu aku nggak tahu kronologi. Jadi aku cuman baca itu judulnya di timeline kalau si Lita Gading ini dilaporkan oleh si Ahmad Dhani. Nah, tapi saking gua nggak minat tahu si Ahmad Dhani ini, jadi gua malas ngeklik panjang gitu kronologi. Sebenarnya mereka tuh berantem kenapa sih gitu. Dan gue shock ternyata dia anggota DPR guys. Ya Allah. Saking gue nggak pingin tahu, nggak minat dan ya bukan siapa-siapa, gue juga nggak ada simbiosis mutualisme bisnis sama gue dan nggak menguntungkan gue, kan gue biasa nggak peduli ya sama orang gitu ya, kecuali orang itu teman gue gitu. Jadi gue malas kekliknya, walaupun setiap hari gue nge-live itu ditanyain, Kak ini kasus Ahmad Dhani Lita Gading ini gimana begitu. Nah, dan gue suka dia anggota DPR. Nah, soalnya lu pernah masuk penjara kan gitu. Jadi nggak minat tahu begitu. Tapi terlepas itu aku males bahas kalau aku gini guys, kalau udah public figure Konoha yang tua-tua, apalagi kalau udah terjun ke pemerintah, aku males bahasnya gitu. Maksudnya udah kan nggak usah sensasi, nggak usah bikin berita. Maksudnya kan Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Mulan Jamila guys ya. Ya, infonya adalah Lita Gading masih menyentil Mulan Jamila ya, yang menginformasikan sekolahnya ini ya, pendidikan dari Mulan Jamila. Nah, ini kita lihat seperti apa guys beritanya. Urusan dengan Ahmad Dhani belum selesai. Kini Lita Gading sentil latar belakang pendidikan Mulan Jamila. Pasalnya Mulan Jamila di DPR dia itu hanya lulusan SMA, ucap Lita Gading. Dia pun berkomentar tentang masa lalu Mulan Jamila yang pernah terlibat konflik berkepanjangan kepada mantan istri Ahmad Dhani, yaitu Maya Estianty. Waduh. Nih, boleh juga ya Ahmad Dhani usulkan UU anti flexing seperti di Cina. Asik.
Ini bisa dijelaskan sedikit Mas apa yang arahan di dalam seperti apa Mas Dhani? Arahannya banyak, cuman tadi satu yang paling penting tadi, jadi Bapak Prabowo menyarankan supaya anggota DPR Gerindra itu tidak boleh flexing. Ya, saya juga iya aja, saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan Bang Dasko bahwa harus ada undang-undang anti flexing seperti di China. Dan Bang Dasko setuju, mudah-mudahan Komisi 1 nanti akan menggulirkan undang-undang anti flexing sehingga orang Indonesia tidak ada yang flexing lagi. Mas tadi ada bahas perubahan AKD gitu nggak sih Mas di dalam mungkin ada Kan soal reshuffle kan sudah banyak yang tahu. kalau AKD DPR pimpinan dari di Gerindra mungkin Pak dari pimpinannya di fraksi ataupun nggak ada perubahan. Waduh. Oke guys, ada Ahmad Dhani yang ketemu Prabowo dan mengatakan kalau harus ada UU anti flexing ya guys ya. Di sini saya setuju ya. Karena zaman sekarang flexing udah kayak udara ya guys, ada di mana-mana. Tapi ingat, udara itu gratis, flexing belum tentu ya guys. Lucu juga ya guys, ada yang bilang kerja keras biar bisa pamer, padahal yang dilihat orang bukan hasilnya, tapi tingkahnya ya guys ya. Tengil kali. Flexing itu ibarat mie instan guys, enak di awal tapi efeknya bikin orang lain bengah. Ya kita lelah dengan kehidupan kita, tiba-tiba ada orang pamer gitu kan, wah ini macam apa, belum tentu yang dipamerin itu duitnya halal ya guys ya. Kalau hidupmu memang luar biasa, biasanya orang lain yang ngomong ya. Kalau kamu yang ngomong sendiri itu namanya promosi pribadi. Ya, promosi mulu sih ini mah kerjaan. Flexing bukan tanda orang sukses ya guys, kadang cuman tanda tagihan kartu kreditnya yang membengkak ya. Jadi buat yang hobinya flexing, santai aja bos, kekayaan sejati nggak perlu caption, apalagi watermark ya. Waduh. Usai reshuffle, kader Gerindra ramai-ramai merapat ke rumah Prabowo di Kertanegara. Baru saja usai reshuffle kabinet, ratusan kader Gerindra berseragam kemeja Aku kira sebelahnya itu adalah Mulan Jamila. berseragam kemeja putih celana krem mengantre di pagar pas pampres rumah Prabowo di Kertanegara. Dari Ahmad Muzani sampai Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, semua datang tanpa tahu pasti agendanya. Rutin, tulis pendapatmu. Waduh. Bapak Dewan. Ini di gedung DPR memang boleh ya mesan-mesan di saat rapat DPR asik. Hari ini adalah pertemuan pertama kali dengan bertatap wajah. Saya sebagai anggota baru di Komisi 6, sebelumnya saya di Komisi 7, izin memperkenalkan diri kepada Mas Menteri yang tadi sudah bertemu di belakang. Sudah salaman ya Mas ya? Dari fraksi Partai Gerindra, Dapil Jabar 11 meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, dan Kota Tasikmalaya. Terima kasih hatur nuhun sam. Dia belajar dari mana? Ada nggak latar belakang itu? Mineral, teknologi loh. Harusnya insinyur lah di situ, lulusan ITB lah barangkali di sana, atau universitas yang keren-keren gitu ya. Lalu mineral apa aja yang dibahas? Itu pertambangan loh dan sebagainya. Apa sih dia? Waduh. Tapi dengan saya aja nih S3 nggak ngerti tuh soal mineral, energi, riset dan teknologi itu nggak bisa. Mungkin lingkungan hidup saya masih ngerti lah. Yang lain-lainnya enggak. Aduh, ini penempatan sesuai nggak sih dengan bidang keilmuannya gitu? Ya gimana mau mewakili rakyat kalau diri. Asik. Latar belakang Mulan Jamila disentil Lita Gading. Soroti ijazah hingga masuk DPR. Kata Lita Gading, tahu apa sih dia? Tahu acting. Bebas kalau artis mah. Apalagi dia penyanyi. Suaranya pasti bagus banget itu di dalam gedung DPR. Orasinya pasti didengar. Kebijakan-kebijakannya pun yang diusulin pasti bagus banget itu. Nggak usah ditanya lah. Tahu dia apa? Aneh banget ya. Yang ada di DPR orang-orang terkenal semua.
nggak masalah mau pinter, mau bodoh, mau gimana, yang penting artis, yang penting terkenal. Iya ya, sekarang itu kebanyakan orang-orang terkenal ya, artis-artis banyak yang baca di DPR ya. Entah itu mudah atau apa, emang apa yang dicari itu sosok DPR itu orang-orang yang ternama gitu ya, yang ada fansnya banyak gitu, public figure gitu guys ya. Kalau zaman-zaman dulu mah kayak jarang ya artis-artis zaman lawas gitu ya, sebelum-sebelumnya di era-era Pak Soeharto itu kayak jarang nih kayaknya ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana tentang info ini? Mungkin kalian punya pendapat atau reaction atau komentar, bisa tulis di bawah. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.